Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, sandiwara itu apa sih? Ada istilah sandiwara, ada istilah drama, ada istilah teater. Ya, dengan sejarahnya masing-masing, dengan perkembangannya masing-masing. Di Yunani dulu awalnya orang melakukan satu persembahan kepada para dewa. Mereka berdialog dengan para dewa di sebuah tempat di bukit yang dibuat sedemikian rupa. Tempatnya itu namanya teatron. Ya, wahai dewa Apollo, berilah hamba rezeki ya. Wahai dewa Apollo, berilah aku jodoh yang cantik misalnya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian orang Yunani meninggalkan dewa-dewa itu. Seni teatron yang awalnya berupa panggung, tempat untuk melakukan persembahan, ya ditinggalkan. Istilah teater yang awalnya tempat berubah menjadi sebuah pertunjukan. Ya. Ya, kemudian orang melakukan satu rekayasa, membuat cerita-cerita yang semacam menjadi dasar dari sebuah pertunjukan yang kemudian disebut drama, trauma. Itu semacam acting, sesuatu yang dilakukan. Kita melakukan ya aksi, ya berdialog, melakukan gerakan-gerakan, ya orang acting itu. Nah kemudian drama. Ya. Nah teater awalnya tempat pertunjukan, sementara drama adalah semacam dasar dari cerita yang kemudian menjadi bahan untuk sebuah pertunjukan. Ya. Anda bercerita, drama ada di mana-mana. Ada drama yang dipanggungkan dalam satu panggung khusus, ada drama yang panggungnya adalah kehidupan itu sendiri. Beberapa hari yang lalu ada berita tentang Mike Tyson. Dia sekian puluh tahun tidak naik ring, sudah pensiun, tiba-tiba main lagi dengan usia yang tidak lagi muda. Sementara musuhnya 30-an tahun di bawahnya. Itu betul-betul tinju atau jangan-jangan itu drama? Apalagi sebelum tinju itu kan juga ada peristiwa-peristiwa bagaimana ini dipukul. Itu semua drama. Dibuat konflik. Ya, ada drama dan orang terperangah dengan tontonan itu. Orang dari seluruh dunia. Apa dampaknya dari peristiwa itu? Ada sekarang ini yang namanya dampak ekonomi. Tayangan-tayangan, misal di YouTube, yang ditonton oleh 1.000 atau 10.000, atau bahkan kalau misalnya Mike Tyson itu bisa mungkin berjutaan. Apa dampaknya bagi pemilik tayangan? Dapat duit. Sekarang orang bermain konten. Banyak yang jadi YouTuber, Facebooker, TikToker, kemudian bisa menghasilkan duit. Nah, untuk bisa menghasilkan duit supaya itu kan bagaimana? Nah, tayangan itu harus bisa dilihat banyak orang. Di-like oleh banyak orang. Nah, bagaimana orang bisa mau melihat? Mau like? Konten yang menarik. Yang menarik itu yang bagaimana? Yang sedang viral, Pak. Yang sedang viral itu yang bagaimana kuncinya? Anda bisa terkenal hanya dengan 2 menit. Dengan 1 menit. Anda tiba-tiba telanjang. Pasti Anda akan viral, apalagi ini ditayangkan. Ya, pasti akan viral langsung. Nah, kabarnya Presiden Jokowi meninggal. Dikasih judul seperti itu.
Nah, terus begitu. Nanti isinya ternyata kan juga desas-desus, sebetulnya ternyata tidak. Dibuat cerita yang membuat orang, iya enggak begitu, iya enggak begitu. Oh, ternyata enggak benar. Nah, itu jadi dibuat hal-hal yang kontroversial, hal yang bahkan konyol, supaya orang, ini apa sih, ini apa sih, begitu. Dan kemudian mau melihat drama itu ada di mana-mana. Ada yang suka ngegosip. Kalau suka ngegosip biasanya berarti suka bermain drama, ya, karena namanya gosip itu semakin digosok semakin sip, ya. Jadi kalau biasa ya nggak ada dramanya, nggak menarik. Di dalam dunia politik banyak sekali bermain drama. Bahkan ada satu tulisan yang sangat menarik yang ditulis ya, namanya Clifford Gates sekian puluh tahun yang lalu. Beliau melakukan satu penelitian tentang di Bali dan juga di Jawa, bagaimana kehidupan para raja-raja itu sebetulnya adalah penuh dengan drama. Fungsi raja bukan sebagai pemerintahan yang betul-betul menjalankan fungsinya untuk kepentingan pelayanan publik dan lain-lain, tetapi mereka membuat upacara-upacara, membuat acara-acara, ritual-ritual yang kemudian sebetulnya adalah semua adalah drama. Di Jawa nanti ada seorang raja itu, ada ketika sedang dikirap, sedang berjalan di arak itu, yang berada di sekelilingnya adalah orang-orang cacat, orang-orang yang kerdil, tubuhnya kecil, ada yang jalannya tidak normal, ada yang buta, dan lain-lain. Kenapa begitu? Dijelaskan bahwa raja melindungi orang-orang yang cacat itu. Yang cacat justru yang paling dekat dengan raja, karena mereka lah yang paling dilindungi. Secara filosofi adalah bahwa raja dekat dengan rakyat, dan rakyat yang paling bermasalah, yang cacat, itulah yang akan dilindungi. Itu penjelasannya. Tetapi di balik itu juga, karena di sekitar raja adalah orang-orang yang cacat, maka raja akan tampak sempurna. Ya, orang cantik akan kelihatan cantik kalau di sebelahnya tidak cantik. Raja-raja di Jawa, raja-raja di Bali membuat ritual-ritual, upacara-upacara yang kesemuanya adalah drama. Untuk apa? Untuk mengukuhkan kekuasaan raja itu sendiri. Ya, maka di dalam drama, di dalam teater yang muncul dari lingkungan kerajaan, selalu saja digambarkan raja adalah sosok yang berwibawa, tampan, gagah perkasa maksudnya. Pokoknya sosok yang pintar, rajin, gemar baik hati, gemar menabung, rajin menggosok gigi, dan lain-lain. Itu adalah gambaran raja di dalam drama, produk istana, produk keraton. Sementara faktanya banyak selir. Kehidupan raja adalah kehidupan berfoya-foya, kehidupan bersenang-senang. Ada buku yang penelitian yang ditulis oleh namanya Profesor Darsiti Suratman. Beliau meneliti tentang kehidupan raja-raja di Surakarta yang menggambarkan kekuasaan itu. Ya, raja tidak mikir bangun sekolah, bangun jalan, dan lain-lain. Meskipun dulu Majapahit juga melakukan pembuatan sungai dan lain-lain, tapi tujuannya adalah untuk istana. Jadi sungai supaya tanah pertanian subur, nanti ujung-ujungnya juga kekuasaan itu sendiri untuk raja, untuk kerajaan, ya, karena semuanya adalah aset kerajaan, begitu. Ya, nah itu kehidupan di Jawa. Ada satu raja Adipati, ya, sebetulnya Adipati Mangkunegoro keempat kalau nggak salah, atau 7 ya, yang saya lupa, yang dia menciptakan istilah drama yang berbeda, yaitu sandiwara. Sandiwara dari kata sandi dan warah. Sandi itu rahasia,
Wara itu ajaran. Ajaran yang dirahasiakan. Ada satu pesan tentang ajaran yang dirahasiakan di balik drama. Di dalam satu pertunjukan drama itu ada ajaran. Ajaran tentang bagaimana orang menjadi baik, bagaimana kita bersikap adil, dan lain-lain. Dalam sebuah pertunjukan drama. Kenapa dirahasiakan? Agar pesan yang disampaikan tidak terlihat menggurui. Supaya tidak terkesan menggurui, karena setiap orang tidak suka digurui. Sesuatu yang vulgar itu kadang-kadang tidak menarik. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan memperkosa, dan lain-lain. Nggak tertarik orang. Tapi kalau melalui drama dengan namanya sugesti. Sugesti itu apa? Sugesti itu mengajak orang tanpa ada kata-kata ajakan. Ya, tiba-tiba orang, saya ingin mengajak orang Anda untuk menengok ke sana, tiba-tiba saya dengan, padahal saya hanya ini mengajak dengan cara begitu, mensugesti Anda. Maaf, terkejut ya. Nah, di dalam drama juga begitu. Untuk mengsugesti orang menjadi baik, dalam drama itu dibuat hitam putih, sandiwara ya. Yang baik, sangat baik, seperti malaikat, seolah-olah dia tidak punya cacat. Sementara yang jahat, sangat jahat, seolah-olah dia tidak punya sisi baik. Nah, kemudian sosok yang baik, yang biasanya disebut sebagai pemeran utama, tokoh protagonis, untuk memainkan itu dia pilih siapa yang paling kira-kira paling tampan. Disuruhlah untuk memainkan sebagai orang baik itu. Apa hubungan ketampanan dengan kebaikan? Apa hubungan kecantikan dengan kebaikan? Apakah orang yang cantik selalu baik? Tidak ya. Bahkan hati-hati dengan kecantikan itu. Karena kecantikan itu bisa membunuh. Ya, bisa. Pokoknya perawatan mahal dan lain-lain. Cantik itu tidak abadi. Mudanya cantik, tua jelek. Sementara yang mudanya jelek sampai tua tetap jelek. Jadi yang abadi justru yang jelek. Cantik itu sementara saja. Ya. Tidak ada hubungan. Tetapi di dalam drama, untuk memerankan orang baik selalu dipilihkan yang paling cantik atau yang paling tampan. Sementara yang jahat diperankan oleh yang pokoknya wajahnya sudah maksimal. Ya, bahkan nanti wajahnya dirusak-rusakin supaya dia, karena setiap orang suka yang cantik, suka yang tampan ya, itu naluri. Karena sosok yang tampan itu menjadi orang yang baik, maka kita otomatis akan bersimpati terhadap sosok yang baik yang diperankan oleh orang yang tampan atau cantik itu. Yang baik digambarkan dia harus berjuang, dia harus bahkan disakiti oleh tokoh yang jahat itu, tetapi pada akhirnya yang menang adalah yang baik. Itu pesan yang mau disampaikan, bahwa kebaikan akan selalu menang, kejahatan akan selalu dikalahkan. Apakah dalam kehidupan yang sesungguhnya betul-betul begitu? Ya, kita nggak tahu ya. Tetapi di dalam sebuah pertunjukan sandiwara, karena ada ajaran yang disembunyikan itu, karena ingin mengajak orang untuk menjadi baik, maka yang baiklah yang harus dimenangkan. Supaya orang tidak ragu-ragu untuk berbuat kebaikan. Karena kalau yang baik sampai kalah, orang bisa menjadi ragu. Ngapain kita berbuat baik kalau pada akhirnya kalah? Orang menjadi ragu. Di dalam kehidupan beragama kan juga nanti Anda dikasih iming-iming surga. Supaya apa? Berbuat baik. Seandainya tidak ada surga, masihkah Anda berbuat baik? Nah, itulah. Jadi di dalam sandiwara ada ajaran yang tujuannya adalah
ingin mengajak orang baik, sehingga yang baik selalu dimenangkan. Nah, ini justru kebalikan dengan konsep tragedi ya, di Eropa, di Yunani. Di dalam konsep tragedi justru yang baik selalu kalah. Kenapa selalu kalah? Misalnya ada naskah Sophocles ya, tentang seorang raja dengan permaisurinya. Sang permaisuri hamil. Tiba-tiba sang juru ramal istana melihat tanda-tanda tidak baik di balik kandungan itu. Bahwa dia melihat bahwa si bayi di dalam kandungan ini nanti ketika dia sudah besar, dia akan membunuh ayah kandungnya sendiri dan memperistri ibu kandungnya. Juru ramal itu sudah melihat itu ketika si bayi masih dalam kandungan. Dan itu disampaikan kepada sang raja. Waduh, sang raja, ada tanda-tanda tidak baik bahwa bayi yang di kandungan permaisuri nanti akan membunuh sang raja dan akan memperistri ibu kandung. Waduh, bagaimana ini? Mau digugurkan? Mau dibunuh? Anaknya sendiri. Tidak tega. Maka kemudian si bayi begitu lahir, apa yang dilakukan oleh raja? Dibuang, karena percaya dengan ramalan itu, dihanyutkan sungai dengan harapan nanti akan dipelihara oleh orang yang baik. Tapi ya siapa tak yang tahu, karena begitu dia menjadi liar, siapapun bisa menemukan. Dan kemudian ditemukanlah oleh orang di seberang sana, dan itu adalah pihak musuh kerajaan. Dia dipelihara, begitu dia dihanyutkan, maka justru semakin mendekatkan pada ramalan itu. Karena si anak tidak tahu ayah ibunya. Yang dia tahu ayah ibunya adalah orang yang mengasuh dia. Dan itu adalah pihak musuh. Maka begitu dia besar, pihak musuh itu menyerang kerajaan ini yang dipimpin oleh si anak tadi. Raja dibunuh pertama. Dan begitu melihat permaisurinya yang cantik, meskipun sebetulnya kan udah tua ya, tapi masih cantik. Ya, begitu, maka si anak itu jatuh cinta dan kemudian memperistri ibu kandungnya. Sampai suatu saat anak itu tahu dan akhirnya dia menyesal dan menyocok matanya. Begitu. Anak yang baik, yang selalu gagal. Di dalam konsep tragedi itu kan selalu gagal. Tokoh-tokoh yang baik itu, tokoh-tokoh yang hebat itu. Kenapa selalu gagal? Apa yang mau disampaikan di situ? Bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Kesempurnaan milik Tuhan. Ada kekuatan supranatural yang jauh lebih besar. Sehingga sehebat apapun ya, dia tidak akan mampu mengalahkan itu. Ada namanya takdir. Kita tidak bisa keluar dari garis takdir itu. Nah, bagaimana garis takdir itu digambarkan? Bahwa garis takdir itu ada, maka digambarkan di dalam tragedi itu bahwa ada sosok peramal yang bisa melihat garis takdir. Anak itu sudah diketahui garis takdirnya oleh si peramal. Ya. Maka betul-betul anak itu enggak keluar dari garis takdirnya. Maka terjadilah takdir itu yang sudah dibaca oleh peramal. Misalnya itu adalah konsep tragedi. Dan seterusnya. Jadi begitu, ada tragedi, kemudian komedi, satu bentuk arak-arakan yang tujuannya adalah membuat kelucuan. Untuk apa kelucuan itu? Untuk hiburan. Untuk hiburan. Ya. Tujuannya untuk hiburan. Komedi
adalah satu bentuk teater. Orang Yunani dulu melakukan arak-arakan yang tujuannya memberikan hiburan pada masyarakat dengan menciptakan kelucuan-kelucuan. Kelucuan itu melalui kostum yang aneh-aneh. Ya, kostum aneh-aneh, riasan yang aneh-aneh sehingga orang menjadi lucu. Ya. Nah, itu awal komedi di Yunani. Ya, yang jelas teater, drama, sandiwara berkembang. Yang di sana awalnya adalah satu bentuk upacara persembahan kepada para dewa, berubah menjadi satu pertunjukan seni, ya, yang menampilkan acting dari para aktor-aktor, bisa disertai dengan lawakan, disertai dengan bentuk-bentuk pertunjukan melalui acting, melalui musik, melalui rias, melalui artistik. Teater menjadi satu seni yang kompleks. Nah, nanti berkembang sedemikian rupa, muncullah berbagai macam bentuk pertunjukan yang disertai dengan berbagai macam gaya, berbagai macam aliran, berbagai macam bentuk pemanggungan. Nanti ada satu kelompok yang bagaimana teater ini berusaha untuk menyerupai kehidupan. Namanya teater realis. Teater berusaha untuk menggambarkan kehidupan nyata. Kalau Anda menampilkan satu kisah di rumah sakit misalnya, maka bagaimana panggung itu didesain sedemikian rupa seperti rumah sakit. Nanti yang memerankan dokter juga harus seperti dokter, betul-betul seperti dokter. Nah, itu namanya teater realis. Tapi juga ada yang kemudian punya prinsip lain bahwa teater adalah seni. Teater adalah dunia, bukan dunia nyata, dia adalah dunia rekayasa. Maka dalam teater tidak perlu menampilkan kenyataan. Di dalam teater justru kita bisa menampilkan hal-hal yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Maka ya muncul teater surrealis, teater yang bahkan absurd dan lain-lain. Bentuk-bentuk yang Anda tidak akan menemukan itu di dalam kehidupan nyata. Ada bentuk seperti itu. Ketika sebuah teater berkembang menjadi seni pertunjukan, ditampilkan di panggung-panggung yang dia berjarak dengan kehidupan, maka nanti juga ada seniman-seniman yang kemudian menarik kembali teater menjadi bagian dari kehidupan. Di Brasil ada tokoh, misalnya salah satunya Augusto Boal. Dia membuat satu seni yang namanya Theater of the Oppressed. Teater orang-orang tertindas. Dia kumpulkan orang-orang yang terpinggirkan, para gelandangan, pengemis, orang cacat. Nah, kemudian dia kenalkan teater, kemudian bagaimana melalui teater itu mereka bercerita, mereka berjuang. Hebatnya lagi di dalam Theater of the Oppressed itu konsep itu berkembang, mereka mengorganisasi diri ya ke seluruh dunia. Misal di Indonesia juga ada namanya teater pemberdayaan. Dulu ada yayasan kelola yang dia punya program, salah satunya adalah teater pemberdayaan ini. Jadi dia memberdayai kelompok-kelompok teater yang dia bagian dari masyarakat, terutama masyarakat kecil, yang melalui teater ini orang menyampaikan keluh kesahnya, kehidupannya, begitu, dan melakukan satu perjuangan. Ada teman saya namanya Mas Eko Wahyu Krihantoro, dosen ISI Solo, yang dulu waktu untuk ujian S2-nya membuat satu karya di Bengawan Solo. Kebetulan saya ikut dilibatkan sebagai penata musik, membuat satu pertunjukan yang sebetulnya secara konsep mengadopsi dari Theater of the Oppressed ini. Karena Mas Eko dan juga saya sebetulnya ketika masa kecil itu, karena rumah dekat dengan sungai, maka sering kali ke sungai. Sungai menjadi tempat yang ramai. Banyak orang ke sungai untuk mandi, mencuci, untuk mencari ikan, bahkan untuk bermain-main.
sungai menjadi ruang publik yang menarik, ya, tempat yang indah. Nah, kemudian setelah itu, setelah tahun 90-an, sungai berubah. Dari yang awalnya airnya jernih berubah menjadi keruh karena limbah pabrik, terutama pabrik tekstil. Nah, oleh karena itu kemudian orang mulai meninggalkan sungai. Orang tidak lagi mandi di sungai, tidak lagi mencuci di sungai, apalagi mengambil air sungai untuk dimasak. Tidak lagi. Ya, bahkan ikan-ikan juga banyak yang mati. Nah, oleh karena itu sungai yang awalnya tempat yang ramai, tempat yang menarik, ruang publik berubah menjadi tempat yang sepi, yang tidak menarik.